Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat di masa pandemi dan terus berkarya di rumah. Ini adalah salah satu dinding kesayangan saya di rumah. Ini adalah karya saya selama pandemi. Dan saya memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, juga memanfaatkan sampah-sampah yang ada. Seperti yang diprogramkan oleh Kota Bandung, yaitu Kang Pisman. Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Ya, jadi ini adalah contoh karya saya dalam memanfaatkan sampah. Jadi sampah-sampah organik saya pisahkan, kemudian dimanfaatkan menjadi pupuk dan menjadi bahan untuk menyuburkan tanah-tanah ini. Dan lihat, ini ada potnya terbuat dari sampah, yaitu dari botol bekas. Cantik kan kalau disusun seperti ini? Nanti kita akan belajar tentang cara membuat kompos dari sampah organik. Membuat kompos organik, kita siapkan alat dan bahan dulu ya. Sampah dapur termasuk nasi sisa, kemudian tanah, sisa gergaji, baskom atau bisa gunakan wadah bekas, dan sekop. Kita mulai dengan menyiapkan sampah organik. Sampah organik dari sisa dapur banyak sekali ya. Ada kangkung, bayam, sayur-sayuran lain. Kalau yang tidak dibuat sayur biasanya ada sisa. Nah, jangan lupa dipotong kecil-kecil dulu agar proses pengomposan bisa berjalan dengan cepat. Nah, dibiasakan disimpan ke tempatnya. Kemudian sisa buah-buahan seperti pisang, kulit apel, kulit mangga dan sebagainya dipotong kecil-kecil juga ya, sama seperti kangkung seperti ini. Cara praktisnya agar tidak harus memotong-motong seperti kangkung dan pisang, sebenarnya kita bisa langsung mengupas sayuran seperti wortel langsung kecil seperti ini. Bisa juga untuk mengupas kentang, mengupas sayuran apapun termasuk mangga, bisa langsung dikupas kecil-kecil seperti ini, langsung disimpan di tempat sampah khusus organik. Oke, bahan-bahan sudah siap, kita akan mulai membuat kompos. Siapkan sampah organik, tanah, sisa gergaji, kemudian wadah, boleh juga dari wadah bekas, kemudian sekop, dan kalau nggak ada sekop, kalian bisa membuatnya dari botol bekas ya, digunting ujungnya dan jadi sekop. Oke, kita mulai ya. Pertama masukkan tanah, lapisan pertama tanah ya di paling bawah, kemudian campurkan sampah organik. Ini semua sampah organik bisa masuk ya, usahakan hanya sayur dan buah agar tidak bau. Kemudian campurkan dengan sisa gergaji seperti ini, diaduk-aduk dengan tanah. Sisa nasi juga dimasukkan, kemudian masukkan lagi tanah. Ini sebenarnya prosesnya bisa dilakukan berhari-hari ya. Misalnya hari pertama sampah dapur masukkan, kemudian besoknya dimasukkan lagi, besoknya dimasukkan lagi, dan terus dicampur sampai penuh ya. Ini bisa seperti ini dan terus diaduk sampahnya. Setiap kita memasukkan sampah baru, diaduk lagi, dimasukkan lagi, diaduk lagi. Komposisinya hanya 3, yaitu sampah, tanah, dan sisa gergaji. Kalau tidak ada sisa gergaji tidak masalah ya, tanah dan sampah juga cukup. Kalau mau lebih sempurna sebenarnya bisa dicampurkan dengan dengan cairan-cairan khusus, tapi tidak apa-apa. Bagian atas adalah tanah ya, kemudian simpan selama 1 minggu. Bagaimana tadi membuat komposnya? Mudah kan? Cobalah praktekkan di rumah. Itu akan bermanfaat banyak, diantaranya mengurangi sampah, memanfaatkan sampah organik, dan kita jadi punya pupuk atau kompos untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di rumah. Nah, selain itu kita manfaatkan juga barang-barang yang ada di rumah untuk menanam atau menjadi media tanam.
seperti yang saya gunakan ini adalah untuk menanam kangkung hidroponik ya, atau dengan air. Jadi tidak usah mencari pot, membeli jauh, kita kan lagi gak boleh kemana-mana. Jadi manfaatkan yang ada di rumah. Seperti ini tempat sarden. Nah, jadi tempat ini kangkung. Kemudian bisa juga nih memanfaatkan botol plastik yang ada untuk menanam bawang. Dan kalau kalian punya banyak kaleng-kaleng bekas kue yang ada di rumah, bekas lebaran atau bekas yang lain-lain, bisa juga dimanfaatkan untuk menanam seperti ini ya, dicat dulu biar bagus, biar rapi, dan untuk menanam bunga-bunga. Mudah kan? Selamat mencoba dan mempraktekkan. Mari kita kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.